Nah, kalau masalah totok punggung selalu sudah hafal ya, gambaran-gambarannya. Pada kesempatan ini saya memberikan beberapa hal yang saya simpulkan selama memberikan pelatihan totok punggung. Dapat ilmu dari Dr. Marino, dapat ilmu dari Ustadz Basuki, Masya Allah luar biasa ya. Jadi dengan kita terbuka, Masya Allah ternyata ilmu Allah sangat luas ya. Jadi jangan tutup hati kita, jangan tutup pikiran kita, terbukalah insya Allah, maka Allah akan persatukan itu ya, kebaikan-kebaikan, sinergikan tadi ya, kebaikan dengan kebaikan. Dan insya Allah niat kita apa tadi? Solusi Indonesia Sehat 2025, untuk Indonesia Sehat Alami ya 2025 insya Allah. Ada satu misteri selama ini yang tidak terkuak, tapi dengan totok punggung Masya Allah, Allah kuaklah misteri itu. Misteri pertama apa? Misteri pertama yang saya alami pada saat ini, faktor genetik tidak bisa disembuhkan ya. Kita kalau punya anak cacat gitu ya, anak kita cacat gitu, ya sudah terima saja, dari sana sudah begitu. Ternyata Masya Allah dengan izin Allah di totok punggung ketemu jawabannya. Ternyata faktor genetik dengan izin Allah masih bisa diatasi. Kita ambil contoh anak-anak yang apa itu, yang cerebral palsy ya. Anak-anak cerebral palsy mereka punya faktor genetik sejak lahir memang sudah cacat. Kemarin di Jogja Masya Allah kita ada pasien Ustadz ya, ibunya sudah bingung. Ustadz, Profesor Dokter ahli saraf sudah memberikan anak kami obat yang paling canggih di Indonesia, dan semua obat yang ada di Indonesia tidak lagi bisa meredam, tidak lagi bisa mengatasi kejang-kejang anaknya. Jadi bagaimana solusinya Ibu? Solusinya saya harus impor obat dari luar negeri, karena obat Indonesia sudah resisten, dosisnya sudah tidak mempan lagi untuk meredam kejang-kejang anaknya. Ketemulah Masya Allah dengan izin Allah di Jogja. Saya toto anaknya waktu itu sore Ustadz ya, saya toto anaknya sore hari, beliau ikut pelatihan, dengan izin Allah anaknya tidak kejang-kejang lagi. Di mana misterinya? Ternyata di punggung. Itu misteri yang pertama terjawab ya. Jadi anak kecil yang sejak lahir dia cacat tadi, yang sejak lahir dia kaku tangannya, sejak lahir layu lehernya ya, di mana penyumbatannya? Coba pas lama ada anak itu gambar anak cerebral palsy. Terus saya ini beberapa kita skip ya, kita lompati. Terus kalau ini sudah biasa kita lihat ya. Nah, terus yang anak kecil itu nanti kita bahas sedikit saja ini ya. Terus ya itu barusan. Ini contoh anak cerebral palsy. Kenapa tangannya kaku? Kenapa lehernya layu? Bahkan kenapa kakinya semua jadi keras, kaku, kejang gitu ya? Di mana misterinya? Ternyata jawabannya ada di punggungnya. Ya, kencang tangannya. Ya. Begitu kita kendorkan penyumbatan di punggungnya, tangannya kendor dia. Sejak lahir dia sudah bawa penyumbatan di punggungnya. Sejak lahir dia bawa penyumbatan di punggungnya. Jadi begitu kita urai penyumbatan di punggungnya, Masya Allah dengan izin Allah tangannya mulai kendor. Apa kata ibunya? Biasanya selalu kaku, ditotok 2 kali dengan izin Allah sekarang mulai kendor dia. Sudah bisa dia menggapai benda-benda yang ada di depannya. Jadi di mana misterinya kira-kira? Ketika dia lahir bawa penyumbatan, dari mana penyumbatannya? Dari ibunya waktu hamil. Mayoritas anak-anak cerebral palsy yang kita temukan di Baksos itu dari kawasan Manggarai, dari kawasan Bukit Duri, dari kawasan Kampung Melayu. Apa rahasianya? Mereka ketika banjir dapat bantuan dari Pak RT, dari Pak RW, dari warga. Bantuannya apa? Mie instan. Ya? Oh ibu dapat bantuan dari Pak RT 1 kotak mie instan. Sedang hamil ibunya. Ya. Pagi dia makan mie instan, lalu siang dia makan mie instan lagi, malam dia makan mie instan lagi. Siapa yang menyerap saripati makanan itu? Bayinya. Ketika lahir cacatlah anaknya. Masya Allah cacat anaknya kenapa? Karena diserap oleh tubuhnya tadi, mie instan tadi, pengawet-pengawet yang dikonsumsi oleh orang tuanya.
lahirnya dia kaku. Ada punya kita pasien sejak lahir sudah stroke dia. Sejak lahir stroke. Ustadz, anak saya 2 tahun kok belum bisa apa-apa. Nah, anak ibu sudah stroke sejak lahir. Kok bisa anak bayi stroke? Keturunan bukan? Ada nggak stroke keturunan? Tapi mohon maaf ya, dokter sering bilang dulu dok ya, darah tinggi keturunan bukan? Ada dulu berprinsip kayak gitu ya, hipertensi keturunan, apalagi yang keturunan diabetes keturunan. Tidak, sejak lahir kita sudah bawa masalah di punggung kita. Bayi yang lahir tadi dengan dia bawa penyumbatan di punggungnya, stroke dia sejak lahir. Bayi yang kena cerebral palsy, kaku badannya sejak lahir. Ya, di mana masalahnya? Ternyata sejak lahir dia sudah bawa masalah di punggungnya. Masya Allah. Terkuak tidak misteri genetika? Terkuak. Kemarin di Jogja Ustaz ya, Masya Allah, seorang peserta 32 tahun lemah jantungnya. Coba tekan belikat sebelah kirinya. Semua peserta menekan belikat sebelah kiri, seorang peserta yang lemah jantungnya. Kagetlah semua peserta. Kenapa? Ternyata belikat sebelah kirinya berbeda dengan belikat orang yang tidak lemah jantungnya. Ya, coba tekan satu-satu. Begitu dia tekan, Masya Allah. Kenapa? Seperti kayu Ustaz. Keras belikat sebelah kirinya, sampingnya seperti kayu katanya. Jadinya apa? Sejak lahir dia sudah bawa penyumbatan di belikat sebelah kirinya. Efeknya apa? Perkembangan jantungnya tidak senormal dengan orang yang tidak bawa masalah di punggungnya. Itu misteri genetika terjawab. Ya. Ternyata sejak lahir kita bawa penyumbatan di punggung kita. Efeknya anak cerebral palsy tadi, anak-anak yang stroke sejak lahir, maka otomatis dengan izin Allah masih bisa kita perbaiki perkembangannya. Masih bisa kira-kira dengan logika itu? Masih bisa. Di mana misterinya? Di punggungnya. Misteri yang kedua, bisa tidak Parkinson disembuhkan, penyakit saraf disembuhkan? Tidak bisa menurut logika dokter. Ya, coba gambar sarang laba-laba. Terjawablah sudah, ternyata sistem saraf kita seperti sarang laba-laba. Ya, ketekan di satu titik, ketekan di satu simpul, ketarik tidak semuanya? Ketarik. Ya, kita punya pasien Parkinson dia. Bergetar nggak dari ujung kaki sampai ujung kepala kalau dia berjalan? Bergetar semuanya. Ya, maka kita temukan simpul penyumbatan di punggungnya. Ya, ketika urai itu kita simpul penyumbatan kita urai, terlepas dia dari penekanan ke sarang laba-laba tadi, kendor tidak semuanya? Kendor. Maka simpul yang ketekan tadi otomatis tidak lagi menekan sarang laba-laba tadi. Tuntas dengan izin Allah masalah Parkinson ya, dan masalah-masalah lainnya, gangguan saraf tubuh manusia selesai. Gangguan saraf ke mata, di mana simpulnya yang masalah? Di punggung juga. Ya. Gangguan saraf yang lainnya pun sumber masalahnya di punggung, ya. Itu yang kedua. Yang ketiga, nah ini ketemu dengan Dr. Marino, Masya Allah, ya. Yang tidak pernah tuntas, kata beliau di dunia kedokteran, ternyata dengan izin Allah tuntas dengan totok punggung. Apa itu? Perlemakan, ya. Perlemakan yang kita urai bukan hanya yang di dalam pembuluh darah, tetapi juga yang di luar pembuluh darah. Membuat masalah tidak? Perlemakan di luar pembuluh darah membuat masalah. Coba lihat ini, ya, tumpukan lemak yang ada di punggung kita. Pak Mayor Fitri ini, coba ada hasil kateterisasinya, ya, hasil kateterisasi beliau. Nah, ini berikutnya, nah, ini hasil kateterisasi Pak Fitri ya, Masya Allah. Ini kita ambil. Ada berapa penyumbatan di situ? Mohon maaf Ustaz. Ada itu Ustaz, minta pointernya pinjam. Ada berapa penyumbatan? 1, 2, 3, 4. Ya. Sebenarnya 5. Ini satu lagi. Ya. Ini tertutup total. Ya. Siapa yang menutup total ini? Perlemakan di luar pembuluh darah. Ya. Ada selang mampet di dalam, selang ada. Selang itu ada lumutnya, ada batunya. Tapi selang mampet ada yang keinjak, ada tidak selang itu mampet? Ada. Ya. Nah, ini pressure-nya dari luar. Ini pressure dari luar pembuluh darah, tumpukan lemak yang menekan di luar pembuluh darah sehingga rapet dia.
Bisa nggak dengan infus? Kata ada metode infus sekarang ya, dimasukkan obat itu sehingga plek-plek di dalam pembuluh darah bisa terkikis. Ya, ada. Itu pun satu kali infus bisa 2 juta ya. Padahal digetarkan saja dia insya Allah terurai. Bisa nggak dengan metode itu yang di luar pembuluh darah? Tidak bisa. Ada pressure tekanan lemak yang di luar pembuluh darah yang menekan pembuluh darah ya hingga rapat dia. Jadi ada selang mampet di dalam pembuluh darah, ada juga selang mampet karena ditekan dari luar. Totok punggung ini menuntaskan yang di dalam pembuluh darah dan juga yang di luar pembuluh darah. Itu misteri yang keberapa itu? Yang ketiga, Masya Allah. Ternyata sumber permasalahannya itulah yang menuntaskan semua permasalahan yang ada di lingkungan kita, di kehidupan kita. Kita ambil contoh HNP. Kita ambil contoh kasus HNP, ya, kasus HNP. Terus satu lagi, ya, saraf kejepit. Selama ini kalau kita ada saraf kejepit, dokter sering tanya, ibu pernah tidak 10 tahun lalu jatuh, gitu ya? Bapak mungkin masih ingat tidak waktu SMA jatuh? Jatuh apa kira-kira itu? Ya jatuh dari motor lah, jatuh dari sepeda lah gitu ya. Oh iya dok, saya pernah jatuh. Saya pernah jatuh 30 tahun lalu gitu ya. Ya itu Pak, permasalahan saraf kejepit Bapak. Sumber masalahnya dari jatuh 30 tahun lalu. Sebenarnya bukan itu permasalahannya. Apa sumber permasalahannya? Penumpukan lemak selama 30 tahun itu masalahnya. Ya. Bapak pernah jatuh 15 tahun lalu? Mungkin. Iya dok, pernah jatuh. Oh, Bapak kena saraf kejepit karena jatuh 15 tahun lalu itu. Bukan itu masalahnya. Masalahnya di mana? Penumpukan lemak selama 15 tahun itu masalahnya. Loh, kita waktu kecil kita bayangkan kemarin ya, waktu di pelatihan. Anak usia 10 tahun, bisa nggak mereka lari ke sana kemari tanpa pernah capek? Bisa nggak mereka bergerak kayang, berputar-putar pinggulnya tanpa pernah keseleo? Ya, kenapa? Lancar darahnya. Dia pagi main bola, dia ambil bola, dia kepletek jatuh. Bisa nggak dia bangun lagi ngejar bola? Bisa. Keseleo tidak kakinya? Tidak. Ya, dia kejar lagi bola itu, kepletek kaki kirinya. Menurut kita sudah keseleo dia. Ternyata dia bangun lagi, dia kejar bola lagi. Bisa nggak terjadi pada anak kecil tadi? Bisa. Dia lari lagi, dia kejar bola lagi. Kenapa dia tidak keseleo? Karena darahnya masih lancar, ototnya elastis ya. Coba Bapak usia 50 tahun main bola, jatuh. Keseleo tidak? Lari lagi tidak? Tidak, dilarikan ke rumah sakit terdekat. Kenapa? Sudah banyak perlemakan di punggung kita, sudah banyak penyumbatan yang menekan saraf kita, sudah banyak penyumbatan yang menekan pembuluh darah kita, sudah di mana-mana penyumbatan. Itu misterinya, ya. Jadi di mana sumber masalahnya? Pada tulang atau pada penyumbatan yang menekan tulang? Pada perlemakan yang menumpuk selama 15 tahun atau efek jatuh 15 tahun lalu? Lemak yang menumpuk selama 15 tahun, bukan efek jatuh 15 tahun lalu. Ya. Ya. Jadi di mana masalahnya? Di tulang belakang atau di lemak-lemak di samping tulang belakang? Lemak-lemak yang ada di samping tulang belakang. Yang dioperasi dokter tulangnya atau lemaknya? Tulangnya ternyata ya. Dokter Mareno bilang, ya Ustadz kalau ya saraf kejepit ya digerus tulangnya ya. Digerus tulangnya Ustadz ya. Digerus tulangnya. Padahal masalahnya bukan pada tulang, masalahnya pada perlemakan yang menekan posisi tulang. Ketika lemak menumpuk menekan posisi tulang, bergeser tidak tulangnya? Bergeser. Ketika tulang bergeser, menekan saraf tidak dia? Menekan saraf. Sarafnya kejepit. Solusinya bagaimana? Solusinya lemaknya harus diurai, digetarkan. Ini yang terjadi pada pasien kita selama kira-kira berapa tahun dia saraf kejepit, dioperasi 3 kali. 3 kali operasi saraf kejepit. Di mana dioperasinya? Pada tulang atau bukan? Pada tulang. Diambil 2 ruas tulangnya, diambil 2 ruas tulangnya yang menekan sarafnya katanya. Selesai tidak? Tidak selesai. 3 kali operasi dan gagal.
Padahal masalahnya di mana? Masalahnya ada di samping tulangnya. Ya. Begitu kita totok samping kanan kiri tulangnya, tidak lagi menekan tadi itu saraf dan tulangnya, pelemakan yang numpuk tadi, pelemakan yang numpuk selama 15 tahun, pelemakan yang numpuk selama 30 tahun, itulah sumber masalahnya. Ada videonya di situ yang kemarin kita lihat itu. Bapak ini jalannya miring. Ya. Jalannya miring dia, video HNP ya. Video HNP. Kita terapi sekitar 6 menit saja, ya. Awalnya dia tidak bisa ruku dan sujud, tidak bisa, ya. Ya, ruku dan sujud tidak bisa. Bisa diputar kemarin. Miring ya. Ya. Kita lihat nanti masalahnya di mana. Nah, gambar terbalik itu. Ya. Nah, ini ketemu nih di sini nih. Ya, saya tekan di sini ada 2 titik itu. Nah, ketemu 1 titik. Ah, dia. Nah, itu. Kita deteksi, ya. Kita deteksi. Beliau tidak bisa ruku, sujud pun tidak bisa, ya. Jalannya pun miring, pincang, ya. Saya cari di mana penyumbatannya, di samping kanan kirinya. Ya. 1 titik ketemu, ini titik utama. 2, 3. 3 titik yang menekan posisi tulangnya. Kelihatan Ibu cara mendeteksinya tadi? Ya. Tulangnya atau sampingnya saya tekan? Sampingnya. Ya. Saya tekan samping. Ngelihatnya gini semua ya. Satu titik, 2, 3. Ini melebihi kemampuan MRI. Ya. Bisa kita deteksi, bisa insya Allah. Ya. Langsung kita deteksi. Langsung kita urai penebalan lemaknya, langsung kita tekan, kita getarkan, ya. Kita urai lagi, tekan lagi, getarkan. Ya. Ini pelatihan terakhir kemarin di klinik Jati Asih ya. Masya Allah, kita ketemu. Ya. Saya tekan lagi. Tebal tidak lemaknya? Tebal. Saya tekan lagi. Ya. Capek nggak Bu kira-kira? Capek. Di Bandung kemarin motonya bagus tuh Bu. Anda puas, saya lemas. Masalahnya lemasnya semakin tebal, itu masalahnya. 2 titik, ya. Tebal tidak Bapak Ibu lemaknya? Tebal. Saya getarkan lagi, ya. Saya urai lagi. Saya tekan lagi. Ya, saya tekan lagi, saya urai lagi, ya. Tugas terapis toto punggung mencari penyumbatan penebalan lemaknya di mana. Tidak tentu dia, tidak sama semua pasien kita, tidak sama semua pasien kita. Jadi Ibu jangan WA ke saya lagi, Ustadz saraf pejepit titiknya yang mana, jangan. Bapak jangan WA saya lagi ya, Ustadz saraf pejepit titiknya yang mana, jangan. Cari sendiri di mana dia. Sama tidak pasien satu dengan pasien lain? Beda. Ya. Ya, ini jalannya miring nanti ya. Bisa di apa itu? Dirubah posisinya? Ya, dipercepat kali ya. Coba. Ketekan itu? Dipercepat lagi. Jangan dari awal lagi Pak, dipercepat ya. Ya, oke. Saya tekan lagi, bahkan saya tekan dengan 2 jari saya. Saya tekan dengan 2 jari saya karena sangat tebal penyumbatannya. Nah, sudah mulai dia berjalan, sudah mulai tidak miring lagi ya, alhamdulillah, tidak miring lagi. Ya, agak ringan lah insya Allah ya. Ruku dan sujud tidak bisa dia, biasanya agak berat ya.
kita totok lagi sebentar lagi, ya. Kita totok sebentar lagi, biar betul-betul tadi terurai, ya. Betul-betul penotokan tadi betul-betul maksimal, ya. Lemak-lemak yang tebal tadi, biar dia cepat-cepat lagi makin tipis, gitu, ya. Saya tekan lagi, ya. Nah, kelihatan tidak ibu bapak sekalian? Kelihatan. Kalau baru belajar susah tidak kira-kira? Susah ya? Oh ini kok punggung semua gitu ya? Nah, kalau sudah biasa nanti, makanya tadi Pak Selamat bilang apa? 1 orang 1 hari, one day one topung ya. Masya Allah, ya. Coba kita lihat berikutnya. Saya tekan lagi, Masya Allah. Saya tekan lagi. Lebih lama, saya tekan lebih lama. Coba kita lihat. Lebih lama lagi. Lebih keras lagi, ya. Kan ibu-ibu bapak-bapak sering nanya tuh, kok Ustadz saya nggak pernah dapat kayak begituan. Ya, kok nggak dekok-dekok gitu ya. Masya Allah. Dengan berapa jari saya tekan? Dengan 2 jari saya, ya. Saya tekan lagi, ya. Ini penanganan kasus HNP, ya, penanganan kasus HNP. Jadi ibu bapak bisa insya Allah, ya. Saya fokus lebih lama lagi. Nah, kira-kira sudah lumayan 6 menit ya, 6 menit kira-kira ya. Masya Allah sudah 6 menit. Saya tekan lagi lebih lama. Saya tekan lagi dengan 2 jari saya. Lebih dalam dia, ya, lebih terurai dia, ya. Nah, 3 titik terdeteksi. Tidak perlu MRI ternyata, ya. Sekarang kita lihat beliau, kita suruh berdiri, kita suruh beliau ruku dan sujud. Masya Allah, ya. Kita lihat bisa tidak beliau ruku dan sujud? Enteng tidak kelihatannya? Enteng, Masya Allah, ya. Ya, itulah bukti misteri berikutnya, bahwa masalah tulang saraf penjepit bukan masalah tulang esensinya, ya. Masalah saraf penjepit esensinya apa? Perlemakan yang menumpuk di kanan kiri tulang. Mungkin kata Dr. Marino bilang waktu itu, saya masih ingat betul, Fakultas Kedokteran Ilmu Saraf Penjepit, katanya fakultas yang gagal, masalah, ya. Fakultas yang gagal tapi dipaksakan. Ustaz. Ya, banyak tidak orang dioperasi jadi lumpuh, Ustaz. Ya, banyak, Masya Allah, ya. Waktunya terbatas ini ya. Nanti dibahas tuntas oleh Dr. Marino. Saya cuma 22,5 menit ya. Jadi sudah pas, kurang berapa menit lagi sudah habis. Sudah habis. Bukan terbatas, dibatasi. Ya. Kalau waktunya tidak terbatas. Nanti ada ahlinya ya, Ibu-ibu sekalian ya. Masalah ada Dr. Marino yang akan membahas secara tuntas. Insya Allah kita konsentrasi untuk mendengarkan beliau. Dari saya mohon maaf tidak bisa mungkin menyelesaikan, ya. Jadi nanti insya Allah kita ketemu di pelatihan-pelatihan berikutnya ya, insya Allah. Masih ada, insya Allah Allah berikan kesempatan kita untuk bertemu kembali. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum.